Hai guys, hari ini saya mau review film berjudul Agent from Above. Jadi film ini tuh menceritakan kisah tentang dewa-dewi Cina klasik, tapi dalam dunia modern. Alkisah dalam peperangan terakhir dewa-dewi melawan Raja Iblis, bumi itu mengalami rusak parah dan banyak korban jiwa. Sejak kejadian itu, dewa-dewi memutuskan bahwa mereka nggak mau turun lagi ke dunia. Mereka menunjuk seorang agent untuk melaksanakan tugas dewa-dewi. Film Agent from Above ini merupakan series Taiwan yang memiliki 8 episode dan bisa kalian saksikan di Netflix. Film Agent from Above ini berfokus pada seorang pemuda yang bernama Han Jie. Han Jie ini sebenarnya adalah seorang anak yang baik-baik dan ceria waktu kecilnya. Tapi seiring dewasa, karena pergaulan, jadi dia tuh berubah jadi pemuda berandalan dan menjadi pecandu narkotika. Kalau udah jadi pecandu, kalian tahu ya, pasti pengen beli dan beli lagi sampai membuat Han Jie itu dia punya utang sama preman. Saking besarnya utang yang dimiliki oleh Han Jie sama preman, Han Jie ini nggak bisa membayar. Sampai akhirnya preman ini mendatangi rumah Han Jie dan membakar rumah Han Jie. Akibatnya apa? Rumah Han Jie habis terbakar beserta dengan kuil yang ada di dalam rumahnya, which is kuil pemujaan terhadap Dewa Naca. Dan kedua orang tua Han Jie ini juga sampai tewas dalam kejadian tersebut. Hal ini menyebabkan Han Jie sangat terpukul dan sangat berduka. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari sebuah gedung. Belum selesai Han Jie jatuh ke bawah, itu suasana berubah. Tiba-tiba Han Jie berada dalam suatu tempat yang digambarkan itu gersang penuh dengan api. Ya kalian bisa nebak sendiri di mana, ya di dunia bawah atau di neraka. Belum selesai dari keheranannya, tiba-tiba datang seorang pemuda mendekati Han Jie. Pemuda ini tampilannya tuh hippie. Dia pakai jaket kulit motor dengan rambut klimis, dan sangat nggak disangka waktu dia datang tuh dia ngomong bahwa dia memperkenalkan diri sebagai San Taizhe atau putra mahkota ketiga atau Naca. Jadi Naca ini bilang ke Han Jie bahwa Han Jie, kamu tuh dosanya terlalu besar, terlalu banyak, segitu besarnya sampai kamu menyeret kedua orang tua kamu ke dalam neraka. Gini deh, aku pengen buat kesepakatan dengan kamu supaya kamu bisa mengurangi dosa kamu dan kamu bisa membantu orang tua kamu keluar dari neraka. Kamu mau nggak jadi agentku? Dalam situasi yang terpukul dan bingung, Han Jie juga merasa sedih melihat kondisi kedua orang tuanya. Han Jie menyanggupi tawaran dari San Taizhe. Jadi Naca itu atau San Taizhe seperti menangguhkan kematian dari Han Jie. Setelah menyetujui tawaran dari Naca, punya misi baru sebagai agent dari Naca. Tugasnya ya antara lain melindungi manusia, melakukan eksorsisme atau membasmi iblis atau roh jahat, dan menjaga keseimbangan alam manusia dan alam roh. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Han Jie dibekali senjata oleh Naca. Jadi dia diberikan semacam token. Kalau orang zaman dulu tuh mungkin tahu yang namanya Tasos ya. Bentuknya mirip kayak kepingan Tasos gitu, tapi ada gambarnya. Gambarnya adalah senjata yang biasa dipakai Naca. Mulai dari tombak api, cincin semesta, kain sutra merah, tudung 9 naga, dan roda angin dan api. Itu loh yang roda yang biasa dipakai Naca, terbang-terbang. Cara pakainya, biasanya Han Jie tinggal ngelempar token tersebut atau bacain doa-doa, nanti tokennya tuh berubah menjadi senjata Naca. Contohnya cincin semesta, itu yang jadi gelang gede, atau bisa jadi juga seperti knuckle yang digunakan untuk memukul musuhnya. Terus gimana caranya Naca berkomunikasi dengan Han Jie? Ada dua metode ya. Yang pertama itu Naca berkomunikasi melalui jimat, seperti talisman itu, jimat-jimat kelenteng. Itu tiba-tiba muncul jimat di rumahnya Han yang memberitahu tugas apa yang harus dikerjakan oleh Han Jie. Yang kedua juga bisa melalui seekor burung kecil yang tiba-tiba masuk ke dalam tempat tinggalnya Han Jie. Itu suatu pertanda bahwa ada tugas yang perlu diselesaikan oleh Han Jie.
Dalam setiap misi yang dikerjakan, Hanche itu nggak sendirian. Dia ditemani oleh seorang polisi bernama Changmin, polisi yang mempunyai indera keenam. Yang mana anehnya dalam setiap kasus yang diselesaikan oleh Changmin pasti berhubungan dengan misi yang mau diselesaikan oleh si Hanche ini. Selain Changmin ada juga seorang mahasiswi, seorang gadis muda bernama Yeje. Yeje ini mengidap penyakit kanker darah ya. Awalnya dia mencari bantuan kepada Hanche untuk menyelesaikan masalah arwah di rumahnya. Ternyata dia menjadi dekat dan menjadi satu tim dengan Hanche dan Changmin dalam menyelesaikan kasus demi kasus. Cerita kemudian berlanjut dengan misi yang berdatangan setiap hari dan kasus demi kasus yang diselesaikan. Dari kasus demi kasus, kemudian banyak beberapa hantu yang kemudian menjadi mitra dari Hanche dan diberikan tempat tinggal oleh Hanche di tempat tinggal Hanche, yaitu Pasar Tongfeng. Pasar Tongfeng ini seperti apartemen, tapi apartemen kumuh. Di dalamnya banyak tinggal ya manusia, dan untuk kamar kosong beberapa dihuni oleh ya roh halus seperti roh-roh yang diselamatkan oleh Hanche tersebut. Kasus demi kasus diselesaikan sampai akhirnya kemudian Hanche menemukan musuh utama dalam misi mereka, yaitu Wu Tianji. Wu Tianji adalah anak dari pengusaha kaya raya yang memang punya kelakuan preman berandalan. Dari awal kecil memang punya agak psycho dikit lah. Makanya dia ditunjuk oleh Raja Iblis ke-6 membantu Raja Iblis itu agar dia bisa kembali ke dunia. Caranya dengan melakukan semacam kayak ritual kultus, mengorbankan beberapa korban jiwa di titik-titik yang ditentukan, sehingga Raja Iblis bisa membuka gerbang semacam portal dan muncul ke dunia lagi. Wu Tianji ini juga mempunyai seorang anak buah yang bernama Chen Qishao. Chen Qishao ini seorang kakek, seorang paman tua lah. Dia menjadi anak buah Raja Iblis juga karena kondisinya, sehingga dimanfaatkan oleh Raja Iblis memberikan tawaran kalau dia melakukan tugas-tugasnya Raja Iblis, maka dia akan membantu menyelesaikan masalah dia. Singkat cerita, Chen Qishao berhasil dikalahkan. Pada saat pertarungan terakhir dengan Wu Tianji, sebenarnya itu Hanche dalam kondisi yang terluka parah karena dia baru menggunakan tudung 9 naga. Tudung 9 naga ini membentuk kurungan api yang membuat tubuh Hanche itu terluka parah, dan dia masih dalam penyembuhan pengobatan dengan merebus biji teratai. Belum pulih-pulih banget, tapi karena keinginan Hanche untuk melindungi teman-temannya dan melindungi bumi, Hanche memaksakan diri untuk berangkat ke medan pertempuran. Dalam kondisi yang sudah sangat parah, akhirnya Santaichi datang. Dia menggunakan tubuh Hanche untuk melawan Raja Iblis. Akhirnya ya Raja Iblis berhasil dikalahkan. Kemudian setelah dikalahkan, Hanche kembali bertemu dengan putra mahkota ketiga, bertemu dengan Naja. Di sini baru plot twist-nya diceritakan bahwa sebenarnya orang tua Hanche sudah bereinkarnasi sejak lama. Jadi Naja tuh melakukan kebohongan putih dengan tujuan untuk membantu agar Hanche ini bisa bertobat, melakukan pertobatan. Karena memang dari awal Naja sudah melihat kebaikan pada diri Hanche dan dia ingin membantu Hanche kembali ke jalan yang baik dengan melaksanakan misi-misinya. Dia memberikan tawaran lagi, bagaimana kalau kamu menjadi agentku sekali lagi dan aku akan memberikan kehidupan kepada kamu. Pada tawaran ini, tanpa ragu-ragu, Hanche menerima tawarannya dan kembali menjadi agent. Dalam kontraknya tuh diperpanjang. Ceritanya udah selesai ya sampai sini ya. Menurut pendapatku film ini cukup fresh ya, karena konsepnya membawa mitologi dewa-dewi Cina dalam dunia modern. Konsep serupa ini pernah dibawa di dalam film American Born Chinese. Kalau di film American Born Chinese, dewa-dewi yang turun itu ada Sun Gokong, Kaisar Gyok, bahkan sampai Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin-nya kalau nggak salah diperankan sama Michelle Yeoh. Jadi mereka turun ke bumi, tepatnya ke Amerika, dan pakai baju modern. Jadi konsepnya di film Agent from Above ini unik. Ya sekaligus refreshing ya, nggak melulu di dunia kuno. Film klasik yang di remake berkali-kali kan udah sering ya, jadi ini konsep yang baru.
Kalau di film Naca yang klasik ya, kan musuhnya itu si Raja Naga atau Awang, karena dia membunuh putra Raja Naga yaitu si Auping. Makanya Raja Naga menuntut balas terhadap si Naca. Terus yang aku rasakan selama menonton film ini juga agak mirip dengan film Vincenzo ya, karena semua orang yang ada di pasar Tongfeng mereka bersatu untuk mengalahkan Wu Tianqi atau Raja Iblis. Ya, misi terselesaikan. Raja Iblis dikalahkan, Wu Tianqi berhasil dikalahkan, everything back to normal. Film ini cocok buat kalian yang terutama penggemar mitologi dewa-dewi Cina klasik. CGI-nya juga bagus, ceritanya juga bagus, jadi worth it, recommended buat kalian tonton. Oke guys, mungkin segitu aja review dari saya. Bantu like dan subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya ya. See you!